Setelah memasuki ruang rahasia, Lian melihat Lin Tian duduk di sana, bermain api dan membuat senjata ajaib dengan satu tangan, yang membuat Lian tertawa di dalam hatinya, memurnikan senjata. Ini menarik. Lin Tian tahu keberadaan Lian ketika dia masuk. Dia tertawa di dalam hatinya, coba saja senjata ajaib serangan jiwa di tangannya. Senjata sihir serangan jiwa berbeda dari senjata sihir pertahanan, satu adalah serangan, yang lainnya adalah pertahanan, dan Lin Tian berencana untuk menambahkan satu ketiga wanita untuk hari hujan. Jadi Lin Tian mengambil dua gelang dengan udara dingin di tangannya dan tersenyum aneh. Dia segera menyuntikkan roh air ke dalamnya, yang segera melepaskan udara dingin. Rasa dingin semacam ini menyerang jiwa secara langsung, dan Lian, yang muncul sebagai Yuan Shen, tidak memiliki pertahanan jiwa sama sekali, dan segera merasa menggigil. Tidak hanya itu, Lian juga merasa tidak nyaman, iblis apa yang orang ini coba? Mengapa begitu sulit? Setelah omelan yang menyakitkan, Lin Tian kemudian mengeluarkan pedang lain, yang berwarna biru air, tetapi ketika dia menyuntikkan roh air, pedang itu tiba-tiba mengirimkan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya ke daerah sekitarnya. Pedang ki ini juga menyerang dengan jiwa. Saat melewati Lian, Lian merasa ditusuk oleh seseorang. Dia sangat sedih. Dia ingin mencari tempat untuk menyembuhkan. Bajingan sialan. Saya akan memperbaiki Anda nanti. Lian berencana untuk berbalik dan pergi, tetapi Lin Tian kemudian mengeluarkan sarung tangan hijau kayu. Setelah menanamkan roh kayu, sarung tangan melepaskan jarum terbang yang tak terhitung jumlahnya, yang langsung menembus ruangan. Lian berpikir bahwa jarum ini tidak akan melukai dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah roh yang keluar dari tubuh dan milik tubuh jiwa. Benda-benda fisik itu tidak bisa menyakitinya. Tapi jarum terbang ini melewatinya satu persatu. Segera, Lian merasa ingin jatuh. Dia merasakan dadanya dengan satu tangan dan bersumpah. Lin Tian menatap tiga jenis senjata serangan di tangannya dan tersenyum, oke. Setelah itu, Lin Tian siap mencoba lagi. Lian menjadi pucat karena ketakutan dan pergi dengan cara yang suram sampai dia kembali ke penginapan. Segera Lian satu suap darah menyembur keluar, apalagi kulitnya pucat, pusing, seolah ingin mati. Wajah orang-orang sangat berubah, terutama Badai Qiu berkata, ada apa denganmu, Tuan Li? Lian meminta wajah dan berkata, ada susunan yang kuat di rumah Tuan Kota. Saya terluka oleh susunan ketika saya memakainya. Semua orang tiba-tiba menyadari bahwa Qiu harus berkata, ayo bersihkan anak itu besok. Besok? Lian mengerutkan kening dan Qiu Feng mengangguk, Tuan Kota telah memberitahu kami bahwa gerbang yang akan bergabung besok akan berkumpul di rumah Tuan Kota, dan kemudian kami akan pergi ke kota Tianlong bersama. Aduh. Lian berkata, besok aku akan memberi bocah itu kekuatan untuk memberitahu dia betapa kuatnya aku. Saat ini, Lin Tian yang masih berada di ruang rahasia terus sibuk hingga keesokan harinya, Lin Tian keluar dari ruang rahasia. Feng Yun Erlau segera menatap Lin Tian dengan penuh semangati, dan Lin Tian memberi mereka sepotong baju besi lunak, dan kemudian menemukan Nangong Yan dan yang lainnya. Kedua lelaki tua Feng Yun itu bahagia di belakang. Ketika penguasa kota dan komandan darah melihat bahwa kedua lelaki tua Feng Yun memegang baju besi lunak, mereka segera berharap untuk melihat Lin Tian. Kemudian Lin Tian kehilangan dua baju besi spiritual dari dua pemimpin kota, dan segera menyenangkan kedua pria itu. Ghost 18 tapi ragu untuk bertanya, armor roh ini benar-benar perangkat. Pertahanan jiwa terbaik, ya. Setelah Lin Tian selesai, dia mengeluarkan 3 potong untuk 3 orang Nangong Yan. Setelah memakainya, Nangong Yan segera melihat hantu 18, saudara 18, ayo. Saya. Iya. Lemparkan seranganmu. Aku akan mencoba pertahanan kakakku. Nangong menelan saluran sendiri. Ghost 18 tidak percaya bahwa baju besi itu begitu kuat, jadi dia mengeluarkan bel. Ketika Tuan Kota dan yang lainnya melihat bahwa hantu 18 dapat menyerang jiwa, mereka semua mengeluarkan baju besi dan berencana untuk mencobanya satu persatu. Hantu 18 tidak punya pilihan selain meningkatkan kekuatan, dan kemudian sepanjang jalan di bawah serangan jiwa, orang-orang ini bukan apa-apa, masih ada di sana untuk menikmati baju besi roh. Kakak, lihat, ini benar-benar baik-baik saja. Nangong Yan dengan bangga melihat Tian Bing, dan Tian Bing pamer, tidak, sepertinya serangan itu benar-benar hilang.
Burning King juga sangat senang. Hantu itu 18 terkejut. Dia memandang Lin Tian dan baju besi lembut dan tergagap, ini semua adalah alat spiritual terbaik? Tentu saja. Nangong Yan berkata sambil tersenyum, hantu 18 tidak bisa mempercayainya, tetapi dia melihat Lin Tian. Lin Tian kemudian mengeluarkan 3 alat sulap dan memberikannya kepada Nangong Yan. Ketiga hal ini melukai jiwa. Saat kamu menggunakannya, jangan terlalu menyakiti orang lain. Apa? Kerusakan jiwa. Nangong Yan bersemangat dengan sepasang gelang di satu tangan, dan Tian Bing juga mengambil pedang dan menari di sana. Pedang yang bagus. Meskipun membakar King tidak mengatakan apa-apa, dia memandang Lin Tian dengan sarung tangan dengan gembira. Terima kasih, leluhur. Tuan kota dan yang lainnya di satu sisi sudah iri pada mata mereka, tetapi Lin Tian memandang Nangong Yan dan tersenyum. Kalian bertiga, sekarang kamu bisa mencoba dengannya. Ketika hantu 18 mendengar ini, dia langsung melunak, tidak, saya tidak memiliki perangkat pertahanan jiwa. Jangan mulai melawanku. Nangong Yan nakal, 18 kakak laki-laki, kamu membuatku sangat malu sebelumnya, aku akan mencoba kali ini. Setelah itu, tangan Nangong Yan diresapi dengan kekuatan, dikombinasikan dengan tubuh Jiuhan dan kekuatan Tian Han Jue, hantu 18 membeku di sana, dan juga membawa kerusakan jiwa. Jadi seluruh kepala hantu itu seperti bor, dan dia berteriak, sakit, sakit. Nangong Yan dengan cepat melakukan serangan, dan es menghilang, hantu 18 telah terengah-engah, tetapi juga seluruh wajah pucat, aku mengambilnya. Tian Bing tersenyum, dan aku. Tidak, jangan coba-coba. 3 wanita, tolong. Ghost 18 hanya memiliki satu kehidupan, tetapi saya tidak ingin dibunuh oleh ketiga wanita ini. Tuan kota dan yang lainnya tertawa, tetapi Tian Bing tidak mencoba. Mereka tidak bahagia. Mereka berencana menggunakan ilmu pedang mereka untuk melihat efeknya. Ghost 18 segera bersembunyi di belakang Lin Tian dan meminta bantuan Lin Tian. Tuan, jangan biarkan mereka berurusan denganku. Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum dan melemparkan baju besi roh ke hantu. Aku juga memilikinya. Ghost 18 terkejut, Lin Tianen berkata, ya. Hantu 18 besar senang, memakai baju besi roh dengan cepat, merasa seluruh orang berbeda, segera menatap hari itu es tersenyum, hari Nona, ayo, coba. Tian Bing dapat melihatnya dan mencobanya. Dia segera menggerakkan teknik pedangnya. Seperti yang diharapkan, hantu 18-11 menolak teknik pedang ini, dan tidak akan ada kerusakan jiwa. Tidak hanya itu, ketika Nangong Yan menyerang lagi, hantu 18 hanya membeku, tetapi tidak ada rasa sakit dari pengeboran jiwa sekarang. Ini membuat hantu 18 sangat senang, masih menghargai Lin Tian sepanjang waktu, terima kasih Tuan. Du Guyan, pemimpin satu sisi kota, berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Lin Tian membiarkan semua orang bersiap-siap untuk memulai, tetapi membakar King memikirkan apa yang terjadi tadi malam, jadi dia melapor kepada Lin Tian Zhao, leluhur, Musang kemarin berkata, ada sesuatu di dekat kita, tetapi kita tidak menyadarinya. Berbicara tentang ini, Tian Bing juga bertanya-tanya, ya, leluhur, apa yang terjadi? Lin Tian berkata sambil tersenyum, beberapa orang menggunakan teknik Yuan Shen yang tidak terlihat untuk membuat Yuan Shen tidak terlihat dan datang ke sini. Apa? Apakah roh itu tidak terlihat? Tian Bing dan Huo Qingqing sama-sama terlihat terkejut, tetapi Nangong Yan penasaran, kakak, tahukah kamu siapa itu? Tunggu, kamu akan lihat. Lin Tian tidak tersenyum, tetapi ketiga orang itu bingung. Adapun hantu 18 di satu sisi, mereka bermain dengan Lin Jia dan tidak bisa menahannya. Pemimpin Dugu Yancheng membawa Lin Tian dan yang lainnya ke halaman depan, dan mereka yang tinggal di halaman depan iri pada Lin Tian dan yang lainnya atas keramahan mereka. Tetapi Lian dari lembah Longyou tidak senang, dan masih mengeluh, saya mengatakan bahwa saya telah berada di sini selama 1 hari, dan saya belum melihat Anda datang untuk menghibur saya. Apa yang terjadi? Apakah sulit untuk tidak menjadi lembah Longyou saya, melainkan klan kelas bawah yang mulia? Melihat Lian mulai membuat masalah bagi tuan kota, orang-orang dari klan kelas bawah yang dikepung menonton opera satu demi satu, terutama Qiu Fei Feng tertawa di dalam hatinya. Lihat bagaimana kamu melindungi gerbang Tian Shui.
Murid-murid kelas bawah itu semua menatap Duguyan dan ingin melihat apa yang dia katakan, tetapi Duguyan tersenyum, ada yang ingin saya bicarakan dengan Tian Shuimen tadi malam, silakan datang, mengapa tidak? Ada apa? Undang mereka? Mari kita dengar tentang itu. Saya ingin tahu apa yang terjadi di kota Fengyun. Saya ingin berbicara dengan anggota sekte kelas bawah dan meminta mereka untuk tinggal di rumah Tuhan. Lian ini mengobrol tanpa henti. Duguyan tahu bahwa jika dia tidak menjelaskannya kepadanya, Lian akan membuat masalah sepanjang waktu. Duguyan, yang terpaksa tidak berdaya, hanya berkata sambil bercanda, Tian Shuimen akan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi ini atas nama kota Fengyun kita. Apalagi yang bisa saya undang untuk mereka lakukan? Mendengar bahwa gerbang Tian Shui akan mengambil tempat pertama, banyak orang mencemooh, jelas semua orang tidak menyukainya. Bahkan ada gerbang yang tak terhitung jumlahnya pergi ke kota Tianlong, mereka hanya pergi untuk ikut bersenang-senang, yang bukan kompetisi sebenarnya. Tapi sekarang ketika kami mendengar bahwa Duguyan percaya bahwa Tian Shuimen bisa memenangkan hadiah pertama, banyak orang langsung menertawakannya. Lian tidak bisa menahan tawa. Pertama, saya berkata, Tuan Kota Dugu, tidakkah Anda tahu ada gerbang sekolah menengah dalam kompetisi? Ini, ya. Kamu berani menjadi begitu gila? Apakah kamu tidak memperhatikan 10 sekolah menengah teratas? Lian tertawa. Mendengar tentang 10 klan tingkat menengah teratas, orang-orang di ruangan itu bahkan lebih panas, karena lembah Longyou ini adalah 3 besar. Ini juga alasan mengapa Lian sangat gila. Bagaimanapun, lembah Longyou ini benar-benar memiliki awal yang baik. Dugu yang tidak bertarung dengannya, tetapi melihat kekerumunan. Mereka yang ingin pergi ke kota Tianlong untuk bersaing denganku sekarang, tidak ingin bersaing denganku, dan mereka yang ingin membuat masalah, bisa pergi sekarang. Setelah itu, Dugu yang membawa Lin Tian dan yang lainnya ke kereta di luar rumah tuan kota, terlepas dari reaksi klan lain. Yang lain, tentu saja, hanya bisa menyiapkan gerbong mereka sendiri atau berjalan, sementara Lian sangat marah, Dugu yang ini benar-benar gila. Qiu Fengfeng menambahkan, dia sama sekali tidak memperhatikanmu. Jangan lihat aku. Maka saya tidak bisa membawanya ke kota Tianlong. Lian tiba-tiba memancarkan cahaya aneh. Qiu Feifeng terkejut. Tuan Li, apakah Anda akan pergi? Jauh dari sini ke kota Tianlong. Di tengah jalan, mereka harus melewati tempat di mana aku punya banyak teman. Lian tiba-tiba tersenyum aneh. Mendengar ini, Qiu langsung bersemangat. Lalu, dalam perjalanan ke permainan, bisakah kamu membunuh orang di Watergate hari itu? Awalnya, saya ingin pergi ke kota Tianlong dan membersihkannya, tetapi ketika saya sampai di sana, saya harus menunggu 10 hari untuk pertandingan. Saya tidak ingin membuang waktu saya. Lian jelas tidak ingin menunggu, tetapi juga ingin menyelesaikan Lin Tian dengan cepat. Secara khusus, Lian kesal memikirkan Lin Tian menyerang Yuan Shen-nya sendiri dengan 3 senjata ajaib kemarin. Qiu Feifeng bahagia di hatinya. Saya akan mendukung Tuan Li. Pergi. Lian berpuas diri, secara pribadi menggunakan batu suara, mulai mengatur dalam gelap. Lin Tian dan yang lainnya berada di gerbong, perlahan menuju kota Tianlong, sementara Tianbing bertanya-tanya, Tuan Kota, mengapa kita tidak terbang? Burning King dan Nangong yang juga menatap Duguyan dengan ragu, dan Duguyan berkata sambil tersenyum, ada banyak klan yang terlibat saat ini, dan banyak dari mereka adalah pembangun fondasi. Jika mereka terbang, beberapa dari mereka akan cepat, beberapa dari mereka akan lambat, dan kemudian mereka akan tersebar. Ah! Mengapa begitu sederhana? Tianbing juga bertanya mengapa itu menjadi masalah besar. Ketika dia mendengar ini, dia siap untuk bergerak. Nangong yang juga memandang Lin Tian. Kakak, kenapa kita tidak terbang dulu? Lin Tian menggelengkan kepalanya, yang membuat Nangong yang bingung. Tapi Dugu yang berkata sambil tersenyum, jika kamu merasa bosan, kamu bisa pergi dulu. Lin Tian berkata dengan lemah, ayo berlatih. Pengalaman? Nangong yang 3 orang tidak mengerti maksud Lin Tian, dan Lin Tian selalu merasa sesuatu akan terjadi, jadi dia menutup matanya dan menunggu. Nangong Yan dan yang lainnya tidak berencana untuk pergi dulu ketika mereka melihat Lin Tian. Mereka harus menunggu di sana diam-diam sampai kereta berhenti di luar hutan berkabut beberapa hari kemudian.
Du Guan turun dari kereta dan berteriak kepada murid-murid lainnya, ini adalah hutan gelap yang terkenal. Gelap di mana-mana. Jadi Anda harus mengikutinya. Jangan berlarian, oke? Orang-orang itu mengangguk, tetapi Lian berkata, lucu. Aku akan bermain. Tuan Li, bukan? Qiu Fengfeng punya ide aneh. Adapun Lian, dia mencibir, pernahkah kamu mendengar tentang benteng Heifeng? Aku pernah mendengarnya, tentu saja. Dikatakan bahwa semua orang di dalamnya adalah penjahat, dan mereka juga dicari oleh pemerintah Yunzhou. Kekuatannya sangat bagus. Ya, buronan prefektur Yunzhou bersembunyi di hutan gelap ini. Karena mereka akrab dengan medan dan susunan, bahkan jika orang-orang di prefektur Yunzhou datang, mereka tidak dapat menahannya. Lian itu mengeluh. Qiu Feifeng mendengar ini dan menatap Lian dengan curiga. Apakah kamu mengenal mereka? Entahlah, tapi benteng Heifeng adalah bandit terkenal di pasar gelap. Selama kamu memberi uang, jika seseorang melewati hutan, mereka pasti akan memberikannya dan mendapatkan uang. Angin badai Qiu langsung bersemangat, lalu hari ini mereka mati. Lian tertawa aneh. Qiu Fengfeng sangat senang. Dia menatap pria di kereta dan tertawa, bunuh anakku? Saya akan melihat bagaimana Anda mati hari ini. Pada saat ini kereta terus berangkat, dan kerumunan terus mengikuti. Di dalam gerbong, Du Guyan berkata kepada Lin Tian dan orang lain, hutan gelap ini hanya memiliki cara seperti itu. Tempat lain tidak bisa berjalan, jadi jangan keluar nanti. Tianbing terkejut mendengarnya. Apakah ini salah satu hutan paling aneh di prefektur Yunzhou? Du Guyan mengangguk dan berkata, ya, ada sekelompok bandit di sini. Mereka disebut Benteng Heifeng. Apa? Desa Angin Hitam? Bandit apa yang tidak bisa Yunzhou pemerintah lakukan? Hari itu Es mulai ketakutan. Membakar King juga merupakan wajah kaget. Adapun Nangong Yan, Benteng Heifeng apa? Bandit apa yang begitu kuat? Hantu 18 di satu sisi juga bermartabat. Adapun Du Guyan, dia berkata sambil tersenyum, Benteng Heifeng ini adalah bandit dengan prinsip. Prinsip? Nangong Yan bahkan lebih bingung, dan Tianbing berkata, ya, Benteng Heifeng hanya berurusan di pasar gelap, tidak merampok orang tanpa alasan, tetapi begitu ada tugas yang mereka lakukan di pasar gelap, mereka akan menyelesaikannya dan membalas dendam. Tugas apa? Nangong Yan tidak bisa membantu cara ajaib, tetapi Tianbing dengan cepat menjelaskan, misalnya, selama kita melewati hutan gelap, jika seseorang membeli hidup kita, maka Benteng Heifeng akan mulai bagi kita, mengerti? Du Guyan itu juga mengangguk, ya, ini adalah beberapa bandit aneh. Nangong Yan berseru dan melihat keluar jendela. Bukankah seharusnya seseorang membeli hidup kita? Tapi begitu suara itu turun, ada banyak suara di mana-mana. Beberapa orang bahkan berteriak dengan suara yang kuat, tetap di Tian Shuimen, orang lain, keluar. Ada keributan di tempat kejadian. Beberapa murid ketakutan dan berkata, ya, ini dari Benteng Heifeng. Mereka datang ke gerbang Tian Shui. Tian Shuimen sudah selesai. Nangong Yan gila, tidak akan, mulutku terbuka cahaya. Tianbing menghela nafas tak berdaya, kamu sangat terbuka. Du Guyan bermartabat, jadi dia keluar dari gerbong dan melihat sekeliling pada orang-orang dengan topeng hitam dan pakaian hitam dan berkata, semuanya, saya adalah pemimpin kota-kota Feng Yun. Maafkan saya. Kami hanya membutuhkan nyawa orang Tian Shuimen, dan orang lain yang tidak relevan, keluar. Pada saat ini, suara itu benar-benar mengabaikan Du Guyan dan meraung. Du Guyan kaget. Dia tidak menyangka orang-orang dari Benteng Heifeng ini datang ke gerbang Tian Shui. Setelah kereta, murid-murid lain sudah gila, beberapa dari mereka berteriak kepada Du Guyan, Tuhan, ayo pergi dulu. Tiba-tiba, segerombolan orang berlari ke depan, beberapa sombong saat mereka berlari. Kali ini, orang-orang di Tian Shuimen sudah mati. Tian Shuimen, ini adalah akhir dari ritme. Komentar semua orang membuat Tianbing dan yang lainnya di gerbong bergegas. Lin Tian adalah satu-satunya yang menutup matanya dan tidak bergerak. Tampaknya langit telah runtuh, yang tidak ada hubungannya dengan dia. Keraguan hantu 18 itu menatap Lin Tian, di dalam hati diam-diam bergumam, sulit tidak, metode apa yang dia miliki? Pada saat ini, Qiu Fengfeng dan yang lainnya dengan sengaja berkata kepada orang-orang di dalam ketika mereka melewati kereta, terutama Qiu Fengfeng berkata,
Tian Shuimen, kamu tidak beruntung hari ini. Lian tertawa, ada banyak orang yang menyinggung Watergate hari itu. Mereka bahkan telah menarik benteng Heifeng. Orang lain juga mengikuti dan tertawa. Adapun Du Guyan, dia menatap mereka, tetapi Lian bahkan tidak melihat mereka. Dia masih tertawa dan berkata, Tuan Kota Dugu, apakah Anda ingin melanjutkan? Atau tinggal dan mati bersama mereka? Tentu saja, Du Guyan tetap tinggal dan melihat sekeliling. Semua orang di benteng Heifeng, tolong beri aku wajah. Orang-orang di prefektur Yunzhou akan datang, sama sepertimu, Tuan Kota kelas 4. Orang-orang dalam kegelapan membenci jalan dan jelas tidak memperhatikan Du Guyan ini. Du Guyan sedang terburu-buru, sementara Lian dan yang lainnya tertawa dan melanjutkan. Di tempat gelap, setelah melihat orang-orang pergi, saya berteriak kepada Du Guyan lagi, jika kamu tidak pergi, tunggu kami mulai. Jika kamu terluka karena kesalahan, jangan salahkan kami. Du Guyan buru-buru kembali ke gerbong dan menatap Lin Tian. Ayo lari, Tuan Muda Lin. Mendengar melarikan diri, Tian Bing dan yang lainnya mengerutkan kening, lalu menatap Lin Tian dan menunggu jawabannya. Lin Tian memejamkan mata dan berkata dengan tenang, hanya beberapa bandit, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Melihat Lin Tian begitu tenang, Du Guyan sedang terburu-buru. Anda tidak tahu, Tuan Lin, orang-orang ini adalah penguasa hutan gelap, dan mereka tahu banyak susunan dan labirin di hutan, jadi sulit bagi orang luar untuk bertarung dengan mereka. Lihat saja, dan biarkan mereka bertiga keluar dan membersihkan. Lin Tian sangat percaya diri. Dia membuka matanya dan berkata kepada ketiga Nangongyan. Nangongyan tiga orang mendengarkan, segera bangun, ya. Pada saat ini, ketiga wanita itu keluar satu demi satu, tetapi Lin Tian memberitahu mereka, ingat, jangan keluar dari jalan ini, serang saja mereka di pinggir jalan. Iya. Nangong dan Yan mengangguk, tetapi Du Guyan khawatir, Tuan Muda Lin, apakah Anda benar-benar akan membiarkan mereka pergi? 3 dari mereka, cukup. Lin Tianxie tertawa, dan hantu di satu sisi melihat keluar dari kereta. Saat ini, orang-orang dari benteng Heifeng melayang satu persatu. Ketika 3 Nangong Yan Peo silakan keluar, mereka tidak memperhatikan mereka. Tetapi pada saat berikutnya, orang-orang di benteng Heifeng terkejut. Tangan Nangong Yan mengepal erat, kekuatan gelang itu meledak bersama, dan kemudian semua orang di depannya membeku, seperti burung yang jatuh, dong dong dong. Orang lain sangat marah dan ingin menyerang Nangong Yan dengan gila. Siapa yang tahu ilmu pedang Tian Bing? Satu persatu, banyak orang berteriak di sana. Sulit. Kemudian bakar hijau juga untuk tidak menunjukkan kelemahan, tangan terkepal, dan kemudian lepaskan jarum terbang yang tak terhitung jumlahnya satu persatu. Serangan ketiga orang ini juga membawa kerusakan jiwa. Dalam waktu singkat, semua orang di sekitar diturunkan dan berteriak di tanah. Melihat ini, Du Guyan menarik napas, sementara hantu 18 menghela nafas, mengerikan. Kemudian seorang pria keluar dari hutan, sangat marah, sedikit toleransi. Pria ini, dengan topeng hitam, jubah hitam, dan lencana putih di lengannya, terlihat sangat istimewa. Du Guyan terkejut. Ini angin hitam. Angin hitam? Lin Tian tidak tahu apa artinya, tetapi hantu 18 terkejut. Dikatakan bahwa orang yang telah menyelesaikan 100 tugas adalah 1 bintang, 200 kali adalah 2 bintang, dan seterusnya, dan tingkat keberhasilannya 100%. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia berkata sambil tersenyum, maka lencana bintangnya akan hilang hari ini. Du Guyan menatap Lin Tian dengan aneh, Tuan Lin, dia tidak sederhana. Ini hanya pertengahan transformasi, itu bukan masalah besar. Lin Tian sama sekali tidak memperhatikannya, dan berkata kepada 3 orang di luar, kalian bertiga, lihat apakah kamu bisa menghadapinya. Iya. Ketiga orang ini bersemangat sekaligus. Jelas, mereka belum benar-benar berurusan dengan orang-orang yang mengubah alam ilahi, jadi mereka semua ingin mencoba. Tetapi pria di benteng Heifeng berkata dengan dingin, sebelum saya melakukannya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selesai mengatakan, pihak lain memperkenalkan dirinya, juga menyebut nama itu. Benteng Heifeng, ganas dan kejam. Ini disebut orang kejam yang ganas, selesai berkata, momentum tubuhnya terbuka, metafase kuat untuk mengubah Tuhan, dan dia bisa melihat kilatan di sekitar cahaya api. 3 gadis, menyerah sebelum aku marah.
Cara yang sengit, kejam, sangat percaya diri ini. Menyerah? Berpikir indah. Tianbing tidak peduli seberapa kuat pihak lain, itu hanya masalah memulai secara langsung. Jadi pedang di tangannya segera menggunakan keterampilan pedangnya, dan hijau yang menyala tidak berhenti, seperti untuk Nangongyan. Serangan ketiga orang itu serempak, dan yang ganas dan tanpa ampun segera mengumpulkan topeng roh di sekelilingnya. Meskipun serangan ketiganya diblokir satu persatu, serangan ketiganya merusak jiwa dan dapat menembus pertahanan bersama. Jadi topeng ini tidak berguna sama sekali. Sebaliknya, serangan dengan kerusakan jiwa menembus topeng satu persatu dan mengenai sengit dan tubuh tanpa ampun. Tidak ada tanda-tanda serangan itu, biarkan dengungan pengap tak berperasaan yang kuat, terlihat jelek. Nangongyan Daksi itu, biarkan Anda meremehkan kami. Tianbing tidak berani ceroboh dan berkata, terus menyerang. Mereka bertiga segera terus menyerang, dan yang ganas dan tanpa ampun dengan cepat berbalik dan terbang menjauh. Dalam adegan ini, Duguyan dan Guishiba tertegun, sementara Lin Tian tersenyum, oke, lanjutkan. Nangongyan tiga orang segera kembali ke mobil, dan kemudian mendengar Tianbing dan Nangongyan dua orang mengobrol, tentu saja penampilannya sangat bahagia. Tapi bagaimana mungkin orang galak dan tanpa ampun itu membiarkan mereka pergi seperti ini, tetapi memarahi secara rahasia. Sialan, aku akan dikalahkan oleh tiga gadis. Sayang sekali. Memikirkan kekejaman ini, dia bergumam dan segera membawa orang menjauh dari jalan setapak. Saat kereta lewat di bawah ngarai, tiba-tiba menjadi lebih gelap, dan tidak bisa meraih 5 jari. Tidak hanya itu, ada suara gemuruh di atas ngarai. Duguyan melihat keluar dengan cepat dan menemukan ada batu-batu besar berjatuhan di seluruh ngarai. Dia terkejut, tidak, batu-batu besar. Sepertinya kita hanya bisa bersembunyi. Lin Tian menghela nafas dan melemparkan tulong secara langsung, dan tulong, dengan satu kekuatan, menyeret seluruh gerbong dan berlari ke tanah dalam sekejap. Duguyan dan Guishiba sama-sama bodoh. Dalam kegelapan, ketika mereka melihat kereta tiba-tiba menghilang, mereka saling memandang. Beberapa orang juga melaporkan berbohong tanpa ampun, tuan aula kebohongan, orang-orang, menghilang. Dengan kejam berdiri di puncak ngarai, melihat ke bawah, tetapi setelah tidak ada yang melihatnya, dia terlihat bingung. Bagaimana dengan orang-orang? Para bandit tidak mengerti, dan mereka penasaran. Kemudian sebuah suara datang dari belakang mereka. Kemudian mereka melihat sebuah kereta keluar dari tanah, dan semua orang terkejut, dan Nangongyan dan yang lainnya di kereta itu melompat turun. Tianbing tersenyum dan berkata, kamu pikir kamu bisa menyakiti kami dengan trik itu? Alis kejam yang ganas berkerut, bagaimana kamu bisa muncul? Mengapa memberitahumu? Tianbing bangga akan hal itu. Itu membuat kuat dan kejam menggigit giginya dan membawa semua orang pergi. Tianbing ingin mengejar, tetapi Lin Tian tertawa di dalam gerbong dan berkata, berhenti mengejar, ayo lanjutkan. Tianbing harus naik kereta, dan kereta kembali ke tanah dan melanjutkan. Adapun Duguyan dan Guishiba, mereka sudah mati rasa dan tidak tahu harus berkata apa. Sengit tak berperasaan lalu diam-diam menyenandungkan suara, hutan gelap ini masih memiliki banyak susunan. Saya tidak percaya Anda masing-masing bisa bersembunyi. Di akhir keluhan itu, kejam ini terus menemukan tempat. Setelah beberapa saat, kereta Lin Tian San tiba di sebuah jembatan, di bawahnya ada air terjun. Nangongyan tiga orang melihat ke air terjun, menunjukkan tampilan yang berbeda. Nangongyan berseru, ini sangat indah. Tianbing melihat sekeliling. Jika jembatan putus saat ini, itu akan menjadi masalah besar. Burning King juga merasa itu mungkin, jadi dia sangat berhati-hati, dan kemudian menatap Lin Tian. Adapun Lin Tian, dia memberi mereka segalanya, dan menutup matanya. Namun, Duguyan khawatir. Dia memandang Lin Tian dan berkata, Tuan Lin, apakah jembatan di depan Anda akan pergi? Tanya mereka bertiga. Mereka bilang mereka akan pergi di masa lalu. Jika mereka tidak bisa, mereka tidak akan pergi di masa lalu. Lin Tian hanya tersenyum. Mendengar ini, Duguyan dan hantu Shibaweiri memandang Nangongyan dan ketiga orangnya, tetapi mereka tidak berharap Lin Tian membiarkan mereka membuat keputusan. Bakar kakak perempuan bela diri, kamu yang paling tenang. Kamu harus memikirkannya. Tianbing tahu bahwa dia bukanlah tipe bahan untuk berpikir, jadi dia melihat King dan ingin melihat bagaimana dia berpikir.
Burning King bermeditasi di sana, dan melihat ke langit yang gelap di sekitarnya, dan melihat ke air terjun dan jembatan. Aku membungkus benang dengan jarum terbang, dan menyeret sisi yang berlawanan. Jika jembatan itu benar-benar putus, aku akan menarik kita. Tian Bing mengangguk, jadi hijau menyala menembakkan jarum terbang, yang salah satu ujungnya juga dibungkus dengan benang keras, dan menjerat pepohonan di seberangnya. Setelah semuanya selesai, ujung garis yang lain terjerat dengan dirinya sendiri dan siap untuk menarik kereta kuda. Kemudian kereta bergerak maju sedikit, dan Du Guyan memandang Lin Tian dan berkata dengan canggung, "Mengapa saya tidak terbang?" Ghost 18 juga setuju, bagaimanapun, untuk terbang di alam Yuanying mereka, mengubah para dewa, itu sangat sederhana, tidak perlu berjalan perlahan di jembatan ini. Tetapi Lin Tian tidak berbicara, karena dia ingin mengasah ketiga wanita ini, jadi dia akan berjalan perlahan di hutan. Saya tidak tahu bahwa Du Guyan dan Lin Tian tidak berbicara, jadi mereka harus menonton dalam diam. Pada saat ini, air terjun tiba-tiba memuntahkan kolom air yang tak terhitung jumlahnya, yang mengejutkan semua orang. Dan Nangong Yan dengan cepat bersenandung, "Lihat aku." Mata Nangong Yan menatap. Semua air terjun membeku di udara, dan bahkan air terjun pun dicekik mengalir ke kedua sisi. Du Guyan dan Gui Shiba terkejut, dan Tian Bing sangat senang. Nangong Yan sangat senang. Tetapi ketika jembatan tiba-tiba runtuh, hijau yang menyala segera bangkit, meraih kereta dengan satu tangan, meraih tali dengan tangan lainnya, melompat dengan cepat dan jatuh tepat di sisi yang berlawanan. Pendaratan yang mulus. Du Guyan dan yang lainnya merasa lega, tetapi Tian Bing dan ketiganya berencana untuk pamer ke Lin Tian, tetapi Lin Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu bisa membeku dulu, terbang dulu, mengapa menunggu itu terjadi? Apakah menurut Anda tantangannya menyenangkan?" Tiga orang Nangong Yan langsung merasa malu, dan Lin Tian, seperti Guru Fu, berkata satu persatu, "Air bisa dibekukan dulu, jembatan, atau abaikan, bawa saja gerbongnya dan pergi ke sana. Mengapa kamu mengikat talinya? Tunggu jembatannya putus, lalu tariknya." Nangong Yan membunyikan mulutnya dan berkata, "Kakak, siapa yang tahu jika mereka berbahaya? Jadi, pimpin." Lin Tian ada di sana untuk waktu yang lama, sementara Du Guyan dan Gui Shiba di satu sisi ingin tahu tentang karakter Lin Tian. Mereka baik-baik saja. "Baiklah, ayo pergi." Lin Tian terus menutup matanya dan mulai berbicara di sana. Kemudian kereta terus bergerak maju, sementara Tian Bing tiga orang menatap situasi di sekitarnya dan bersiap untuk serangan kapan saja. Tapi tiba-tiba, ada banyak keheningan, bahkan keheningan yang mengerikan. Du Guyan mengira ada yang tidak beres dan melihat sekeliling. Ini aneh. Lin Tian tidak berbicara, tetapi Tian Bing bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuhan, apa yang aneh?" Du Guyan, yang sama sekali tidak lemah, tidak bisa merasakan nafas sedikit pun, yang merupakan tempat paling aneh baginya. Sepertinya udara di sekitar telah menghilang, bahkan pepohonan pun kehabisan napas. Du Guyan itu menjelaskan. Tian Bing dan orang lain melihat keluar, dan benar saja, pepohonan di sekitarnya masih ada, seolah-olah mereka belum mati. Tapi hantu 18 berkata, "Saya tahu mengapa." Orang-orang memandang hantu 18, dan hantu 18 berkata, "Ini agak seperti ilusi, artinya, apa yang kita lihat mungkin tidak benar." Du Guyan setuju dan melirik Lin Tian, tetapi Lin Tian masih tenang. Nangong Yan marah. "Apapun ilusinya, aku akan membekukannya." Saya melihat Nangong Yan berdiri di sisi gerbong, membuat keputusan gila terhadap daerah sekitarnya, tapi pohon-pohon tidak dipindahkan. "Aneh, ada apa?" Nangong Yan sangat tertekan, dan Tian Bing juga memainkan teknik pedang. Akibatnya, teknik pedang mengenainya dan langsung menembus. Itu tidak mengenai benda-benda itu sama sekali. "Sepertinya kita telah memasuki susunan yang tidak nyata," katanya. "Phantasmagoria?" Semua orang terkejut, dan Tian Bing memandang Lin Tian dengan canggung, "Kakek, bisakah kamu membantuku? Pikirkan sendiri." Lin Tian mengucapkan beberapa patah kata secara langsung, yang membuat Tian Bing tidak berdaya. Kemudian dia memandang Nangong Yan dan Huo Qingqing dan berkata, "Apa yang harus saya lakukan sekarang?" Namun, Qingqing yang terbakar menatap Du Guyan, "Tuhan, apakah ada cara untuk memecahkan ilusi itu?" Du Guyan mengerutkan kening. Hanya ada dua cara untuk mematahkan ilusi. Salah satunya adalah menemukan sumber arai dan menghancurkannya.
Yang lainnya adalah menghancurkan susunan secara langsung karena kekuatannya yang kuat. Sumber arai? Bagaimana? Burning King dengan sabar meminta nasihat, sementara Tianbing dan Nangong Yan juga menatap Du Guyan. Du Guyan merasa malu. Sumber dari setiap arai adalah sumber energi, tapi saya tidak tahu bagaimana itu. Nangong Yan tiga orang saling memandang, sampai King yang terbakar tiba-tiba memikirkan cara, aku punya cara. Du Guyan dan yang lainnya segera melihat ke hijau yang menyala. Burning King mengambil musang yang tidur tengkurap dan berkata sambil tersenyum, itu memiliki indera yang kuat. Begitu kata-kata ini keluar, Nangong Yan juga memikirkan kegembiraan seperti apa, ya, anak kucing itu sangat kuat. Tianbing menatap musang dan tertawa. Terserah dia. Du Guyan menatap musang yang menyusut dengan aneh, itu bisa merasakan sumber arai. Ghost 18 tidak percaya. Saya merasa orang ini berkulit hitam, dan saya tidak dapat melihat apa yang istimewa darinya. Itu binatang suci. Tentu saja. Hari itu sangat membanggakan cara, Du Guyan dan hantu 18 mendengar binatang suci, langsung kaget. Nangong Yan berkata sambil tersenyum ketika dia melihat bahwa mereka tidak saling percaya, mari kita lihat seberapa kuat anak kucing itu. Saya melihat ketiga putri Nangong Yan, dan mereka mulai mengganggu musang. Tapi musang tidak tahan dengan pengepungan ketiga wanita itu. Akhirnya, dia bangkit, melompat keluar dari kereta, dan tumbuh lebih besar. Melihat musang tumbuh lebih besar, Du Guyan dan istrinya tahu itu mengerikan. Tidak hanya itu, musang tumbuh lebih besar dan mulai berjalan di tempat yang sama selama beberapa kali. Akhirnya, dia menatap ke suatu arah dan kemudian membuat bilah angin. Bilahnya terbang langsung ke suatu titik di udara, dan ledakan. Sepertinya ada sesuatu yang diserang. Semua pohon di sekitarnya segera menghilang, dan jalan yang bagus muncul lagi. Nangong Yan sangat senang. Anak kucing, bagus. Tianbing bahkan lebih senang melihat membakar King, bakar kakak perempuan bela diri, atau kamu tenang, pikirkanlah. Burning King tersenyum rendah hati dan bahkan melihat Lin Tian untuk melihat seperti apa tampangnya. Lin Tian bisa memejamkan mata dan beristirahat. Du Guyan dan hantu 18 terkejut. Adapun kekejaman dalam kegelapan, mereka bertanya-tanya, bagaimana mereka bisa mematahkan semua jebakan? Hari ini, Watergate, ada apa? Murid lain di benteng Heifeng juga tampak bingung dan berkata mereka tidak mengerti. Sangat tidak berperasaan dan melankolis sehingga saya berpikir bahwa saya dapat menyelesaikan tugas 100% dari waktu. Hari ini, saya tidak bisa membiarkan Tian Shuimen lewat. Kemudian Strong Heartless bersenandung, untungnya, ini masih memiliki cara api terakhir untuk menunggu mereka. Orang-orang di benteng Heifeng segera sangat senang, dan kemudian mereka bergegas ke depan. Seperempat jam kemudian, menjadi panas di sekitar gerbong, dan ada bau terbakar di mana-mana. Du Guyan dengan cepat menjelaskan, ini adalah tempat terakhir di hutan gelap, Huodao. Cara api? Tianbing penasaran dengan tempat ini, tapi Nangong Yan tidak tahan. Terlalu panas. Terlalu panas. Aku hampir meleleh. Bun King dengan cepat mengenakan topeng dan berkata, gunakan topeng untuk melindungi dirimu sendiri. Nangong Yan juga belajar dengan cepat, tetapi menggunakan penutup di tempat seperti itu menghabiskan banyak, terutama gelombang panas, yang menghabiskan aura mereka. Du Guyan kemudian menjelaskan, dikatakan bahwa itu di bawah jalur api, itu adalah gunung berapi yang aneh, dan ada arai di sekitarnya. Setelah arai dimulai, itu akan menjadi oven, dan ada arai ajaib di sekitarnya, dan kamu akan tersesat. Mendengar formasi sihir, Nangong Yan buru-buru berlari ke Ling Mao, anak kucing, terserah kamu. Musang menjadi lebih besar, tetapi setelah lingkaran, dia bermartabat. Ada beberapa arai sihir yang ditumpangkan, dan seranganku tidak bisa mengenai semua sumber arai. Apa artinya itu? Burung layang-layang Nangong hanya menginginkan hasil, dan Tianbing penasaran ingin melihat musang. Burning King memiliki firasat buruk. Seperti yang diharapkan, musang berkata dengan canggung, aku tidak bisa memecahkan susunan ini. Pada saat itu, semua orang layu, dan Du Guyan turun dari kereta dan melihat sekeliling. Sekarang satu-satunya cara adalah meminta orang-orang ini untuk melepaskan kita. Jadi Du Guyan berseru, semua saudara dari benteng Heifeng, akomodatiflah. Pikiran yang indah. Tawa galak dan kejam dalam kegelapan, dan murid-murid lain dari benteng Heifeng tertawa.
Ketika Du Guyan sedang terburu-buru, Nangong Yan berteriak, "Kamu memiliki kemampuan untuk keluar, aku akan membekukanmu sampai mati." "Gadis kecil, kenapa kamu tidak berpikir untuk hangus oleh kebakaran ini?" Sengit dan kejam bercanda di sana. Nangong Yan sedang terburu-buru. Tianbing memandang Qingqing dan ingin melihat apa yang bisa dia lakukan. Burning Qingqing berkata bahwa dia tidak punya pilihan selain menatap Lin Tian. Dia ingin melihat apa yang bisa dia lakukan. Kemudian Lin Tian membuka matanya dan melangkah keluar dari kereta. "Para leluhur pindah!" Tianbing segera bersemangat, dan Huo Qingqing merasa lega, tetapi Du Guyan dan Guishi 18 tidak berpikir Lin Tianxia akan punya cara. Tetapi Lin Tian mengatakan sesuatu di telinga Musang, dan kemudian berkata kepada orang-orang, "Kereta Anda akan pergi dengan Musang dulu, dan saya akan datang nanti." Melihat Lin Tian akan tinggal sendirian, Du Guyan dan hantu terkejut. Tapi Nangong Yan berkata, "Kakak, bagaimana mungkin kita tidak menonton hal yang begitu indah? Itu tidak baik. Jangan melihatnya." Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum. Nangong Yan tidak menyukainya, tetapi Tianbing dan Huo Qingqing masih membawanya bersama mereka. Kemudian mereka menghilang ke dalam susunan ini di bawah bimbingan Musang. Orang-orang di benteng Heifeng bingung dan bergumam dalam kegelapan, bagaimana mereka bisa keluar dari barisan ini. Entahlah. Sepertinya aku tahu bagaimana menuju ke sana. Bagaimana bisa? Ada beberapa kombinasi arai dalam arai ini. Bagaimana orang-orang itu bisa tahu bagaimana harus pergi? Ketika mereka membicarakannya, Lin Tian bermain dengan api di tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Siapa yang bisa berbicara?" Ketika mereka melihat bahwa ada orang lain yang tidak pergi dan merupakan yang terlemah dalam kultivasi, mereka meremehkan untuk keluar satu persatu. Tiba-tiba, banyak orang di sekitar, dan yang galak dan tanpa ampun melirik Lin Tian, dan melihat ke kereta yang jauh. Dia sedikit kesal. "Sialan, hanya kamu yang tersisa." Lin Tian tersenyum, "Apakah kamu mengambil tugas itu?" Awalnya, dia sedang dalam mood yang buruk. Seing Lin Tian seolah-olah tidak ada yang terjadi, dia memelototinya, "Wah, bukankah kamu benar-benar takut mati?" "Mati?" "Ya, tanpa sekelompok orang itu, menurutmu siapa yang bisa melindungimu?" Galak dan kejam ini sama sekali tidak memperhatikan Lin Tian. Tapi Lin Tian tiba-tiba tertawa di sana, dan pria kejam itu tidak tahu apa yang ditertawakan Lin Tian. Adapun orang-orang di benteng Heifeng yang sedang menonton, dia juga berteriak, "Apa yang kamu tertawakan, nak? Wah, tahukah kamu siapa kami? Kami adalah bandit dari benteng Heifeng, belum lagi kamu. Kami adalah sekelompok ahli Yuanying dan orang-orang yang mengubah Tuhan. Ketika kita melihat kita, kita harus patuh dan memohon belas kasihan." Bandit di benteng Heifeng ini, satu persatu, dapat memanfaatkan barisan di sekitar mereka, ditambah lagi mereka adalah penjahat. Mereka tidak memperhatikan transformasi alam ilahi, apalagi pembangunan surga hutan. Tapi Lin Tian tertawa, "Siapa yang bertanggung jawab atas benteng Heifeng Anda?" "Wah, siapa yang bertanggung jawab atas benteng Heifeng kita? Apakah itu ada hubungannya denganmu?" Cara dengung tak berperasaan yang sengit itu. Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Ya, itu sangat penting. Besar." Dengan ganas menatap si idiot untuk menatap Lin Tian, dan kata-kata Lin Tian selanjutnya membuat orang-orang yang hadir tertawa. "Aku akan menaklukkan benteng Heifengmu." "Menyerah?" Hahaha, tawa orang-orang itu menyebar kemana-mana, dan beberapa nyala api menari semuanya dikejutkan oleh tawa itu. Dia telah kejam selama bertahun-tahun. Dia telah melihat banyak jenius dan orang-orang dari prefektur Yunzhou datang ke sini. Tapi dia belum pernah melihat pria yang begitu lemah dan gila. "Wah, pertama-tama, aku mengagumi keberanianmu, tapi mudah marah." Senyum tak berperasaan yang galak. Orang lain bahkan lebih bercanda, "Wah, wanita-wanita itu sudah pergi, dan tuan kota yang galak sudah pergi. Hanya kamu?" Ini pertanyaan apakah kita bisa lepas dari tangan kita, apalagi menyerah kepada kita. "Benar, nak. Apakah Anda memiliki masalah otak? Membangun fondasi, Anda ingin menaklukkan benteng Heifeng kami?" Orang-orang ini tidak menganggap Lin Tian gila lagi, tetapi dia bodoh, bahkan sampai batas tertentu. Sengit, kejam, bahkan tatapan menyedihkan pada Lin Tian, "Anak kecil, lihat dirimu, kultivasi ini. Apa yang bisa saya lakukan?" "Lin."
Tian duduk di sana dengan tenang, bermain api, dan dengan tenang berkata, "Sungguh, saya pikir benteng Heifeng Anda tidak buruk." Pada saat ini, Lin Tian ingin mengambil benteng angin hitam ini sebagai kekuatan gelapnya sehingga dia dapat melakukan sesuatu yang tidak nyaman untuk gerbang Tian Shui. Tetapi orang-orang ini tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian, jadi mereka mengira Lin Tian sedang bercanda di sini. Namun, galak dan kejam tidak ingin membuang waktu. Mereka dengan cepat berkata, "Bersihkan kamu dulu, lalu hentikan gadis-gadis itu." "Apakah kamu tidak benar-benar percaya?" Lin Tian menghela nafas bahwa nyala api di tangannya berubah dari merah menjadi ungu. Api bintang 7 ungu. Semua orang ketakutan, dan api berada di bawah kendali Lin Tian, ditambah semangat melahap api bawah tanah. Tiba-tiba, nyala api itu begitu gila sehingga menangkap seorang pria, yang menjerit dan menjerit sampai dia berguling-guling di tanah. Orang lain ingin memadamkan api, tetapi mereka tidak bisa menyingkirkannya sama sekali. Mereka hanya bisa menyaksikan pria itu terluka parah. Sampai Lin Tian menerima amarah dan tertawa, "Sepertinya kamu masih berguna. Jangan membunuhmu dulu." Pria yang terluka parah itu bangkit dari tanah dan berdiri untuk berbaring tanpa ampun dengan ngeri, lalu dia berkata, "Tuhan berbohong, orang ini mengerikan." Saat ini, orang lain bergegas berjaga-jaga untuk mencegah Lin Tian menyelinap masuk. Namun, Lin Tian tidak di mata orang lain, jadi mereka berteriak kepada mereka, "Apa yang kamu takutkan? Buka topengnya." Mereka semua berpikir itu masuk akal, jadi mereka membuka topeng satu demi satu. Tiba-tiba, mereka semua merasa lebih aman. Galak tak berperasaan juga tersenyum, "Wah, lihat. Kami memiliki topeng." "Apa? Dengan tudung, aku tidak bisa menyakitimu?" "Omong kosong." Lin Tian tersenyum aneh. "Kalau begitu tonton." Api bintang 7 terbang di masa lalu, dan satu telapak tangan yang ganas dan kejam memisahkan nyala api secara langsung. Dia sangat bangga mengatakan, "Saya adalah dewa yang mengubah lingkungan." "Apakah kamu benar-benar berpikir beberapa api yang pecah dapat menyakitiku?" Lin Tian tersenyum dan berkata, "Lihat kakimu." Orang-orang melihat kaki yang galak dan tanpa ampun. Mereka tidak tahu kapan ada lebih banyak api ungu di bawah kakinya, dan api ungu melilit topeng roh. Di saat kekejaman, dia merasa aura-aura itu ditelan oleh kejutan yang sama, jadi dia dengan cepat gila memberikan kekuatan pendukung aura. Lin Tian bercanda, "Semakin banyak semangat yang Anda berikan, semakin cepat api saya akan menelan, semakin kuat itu. Jadi sekarang, kamu harus menyerah, kamu harus." Ketika dia mendengar ini, dia kejam dan tidak mempercayainya. Dia berteriak kepada orang lain, "Apa kebodohanmu? Bantu aku memadamkan api." Orang-orang itu menyerang seperti orang gila, dan ada mantra untuk sistem air apapun. Adapun melemahnya nyala api, yang galak dan tanpa ampun lega dan bangga, "Lihat, itu melemah." Ini semakin lemah, meskipun. Lin Tian tersenyum, dan nyala api menjadi lebih kuat. Jing besar yang galak tak berperasaan, "Ini, bagaimana cara mengembalikan tanggung jawab?" Bawah tanah penuh dengan api, yang sangat cocok untuk kelangsungan hidupnya, jadi jika kamu ingin menghancurkannya di tempat ini, kamu tidak bisa lebih kuat dari Tuhan yang berubah. Kuat kejam tidak percaya, buru-buru melompat ke udara, dan Raja Api benar-benar lemah beberapa. Kemudian dia memanggil yang lain tanpa ampun, "Ayo, bantu aku memadamkan api." Orang-orang itu mulai memadamkan api dengan gila-gilaan dan tanpa ampun, dan jumlah aura yang diserap oleh Raja Api, yang tidak sekuat orang-orang itu, berangsur-angsur padam. Kuat tanpa ampun lega, dan kemudian menatap Lin Tian berikut dengan puas, "Lihat, atau keluar. Kamu cukup pintar untuk berlari ke langit dan membiarkan apiku menyerap lebih sedikit api dari tanah." Lin Tian tidak merasa terkejut sama sekali, dan dia menerima begitu saja untuk berkomentar. Galak kejam tapi bersenandung, "Wah, giliran kami untuk membersihkanmu." Lin Tian kemudian tersenyum pada Raja Api. "Lupa memberitahumu, apiku tidak akan pernah hilang." Pada saat berikutnya, api menyerap roh api bawah tanah dan berubah menjadi ungu lagi. Orang-orang tercengang. Beberapa dari mereka menatap Lin Tian seperti monster, sementara yang lain menatap, apakah ini masih manusia? "Tuan Aula yang kuat, ayo pergi." Api orang ini abadi. Beberapa orang mulai malu-malu. Kejam dan tidak mau, dia bersumpah, "Saya harus menyelesaikan tugas saya."
Dengan itu, kebohongan dengan kejam mengeluarkan sangkar, seperti sangkar burung, lalu melemparkannya dengan keras. Kandang menjadi lebih besar dan menutupi Lintian. Ketika mereka melihatnya, mereka sangat senang, dan orang kuat itu berkata, "Wah, ini artefak terbaikku. Senjata ajaib, mencoba menjebakku? Wah, jangan meremehkan senjata ajaibku. Aku sangat kuat." Seberapa kuat? Orang-orang di dalamnya tidak bisa langsung menggunakan aura, jadi ia memiliki nama panggilan, yang disebut sangkar roh mengantuk. Tapi Lintian masih bermain api dan berkata sambil tersenyum, "Tapi api saya masih ada." Alis tanpa ampun yang ganas berkerut, sedikit tidak percaya, "Nak, tunggu selanjutnya kamu tidak memiliki aura untuk mengendalikannya. Benarkah? Maka Anda bisa lihat." Lintian berkata, sangkar itu tiba-tiba terbang sendiri, dan menutupi beberapa orang di dekatnya. Kejutan besar yang sengit dan tak berperasaan itu, ini, bagaimana cara mengembalikan tanggung jawab? Orang-orang berteriak, "Tuhan, apa yang engkau lakukan dengan kami?" Pemimpin aula, hentikan! Pemimpin aula, apa yang ingin kamu lakukan? Strong dengan kejam ingin mengendalikan kandang, tetapi menemukan bahwa kandang itu sama sekali tidak di bawah kendalinya, yang membuatnya berkata dengan mendesak, "Bagaimana bisa? Ini jelas kandang saya, mengapa tidak bisa dikendalikan?" Yang lain tidak tahu, tetapi mereka berpikir bahwa kuat itu kejam dan disengaja, dan mereka mempertanyakan kuat tanpa ampun. Galak tanpa ampun akhirnya penuh keringat, "Senjata ajaib ini, tidak dikendalikan olehku." Kerumunan terkejut, dan Lintian tertawa. "Kamu adalah senjata sihir yang bagus, tapi sekarang di bawah kendaliku." "Apa?" Kekejaman yang sengit dan orang lain terkejut melihat Lintian. Mereka mengira biksu pembangun fondasi yang sederhana itu mengerikan. Tidak percaya. Lihat. Lintian melihat bahwa mereka tidak mempercayainya, jadi dengan lambaian tangannya, sangkar itu terbang ke arahnya, dan orang-orang di dalamnya tidak dapat menggunakan aura untuk waktu yang lama. Adapun yang lain yang tidak diterima di dalam, mereka takut bersembunyi jauh. Dia begitu tanpa ampun sehingga dia memberi perintah kepada semua orang, dia membangun pangkalan. "Tidak secepat kita. Kalian semua bergegas menghampirinya dan membantunya." Orang-orang berpikir itu masuk akal, jadi mereka siap untuk pergi. Ketika perintah yang kuat dan kejam, orang sangat cepat. Kecepatannya seperti embusan angin. Untuk seorang bikhu pembangun fondasi umum, dia tidak dapat melihat orang-orang di sekitarnya, apalagi melawan mereka. Siapa tahu orang-orang ini, tepat di dekat Lintian, ada tembok di sekitar Lintian. Semua orang ini, bang, menabrak tembok dengan keras, terutama beberapa dari mereka berada di wilayah Yuan Infantil, melolong di tempat. Beberapa orang juga memarahi, "Dia, sihir apa dia? Apakah ada kekuatan yang begitu mengerikan ketika fondasinya baru saja dibangun? Bagaimana orang-orang ini tahu bahwa Lintian memiliki 5 ramuan emas? Terlebih lagi, bagaimana orang-orang ini bisa memahami roh reinkarnasi yang kuat? Meskipun dia kejam, sebagai seorang pria yang mengubah alam ilahi, meskipun dia berhenti tepat waktu dan tidak menabrak dinding, dia menabrak dinding dengan tangan yang kejam. Meskipun dindingnya retak, Lintian membuat 5 dinding lagi dan berkata sambil tersenyum, "Lihat, kamu menyerang dengan cepat, atau aku cepat." Kekejaman ini paling-paling merupakan tahap tengah dari transformasi para dewa, dan itu bukan jenius. Dalam pandangan Lintian, tidak ada ancaman sama sekali. Tetapi dalam pandangan yang kejam, Lintian mempermalukan dirinya sendiri, yang membuatnya tidak nyaman, jadi dia menjadi gila dan meraung. Ketika mereka melihat bahwa dindingnya rusak dan kemudian sembuh satu persatu, mereka bolak-balik sampai mereka tanpa ampun dan terengah-engah, "Kamu, bukankah kamu tidak memiliki aura?" "Aku makan pil roh." Lintian memiliki banyak pil roh untuk cadangan. Dia tidak takut sama sekali. Melihat pil roh Lintian sebagai permen, semua orang menatap, terutama keterkejutan dan perubahan warna tanpa ampun. "Apakah kamu tidak takut tubuhnya meledak?" Lintian memiliki 5 ramuan emas, mata reinkarnasi lain, dan bagaimana itu bisa meledak? Jadi dia tertawa, "Sebaiknya kamu berpikir tentang bagaimana menghancurkan pertahananku." Galak dan kejam hampir gila, terutama melihat seorang pria membangun fondasi di depan dirinya sendiri, tetapi dia tidak dapat membantunya sama sekali. Perasaan ini membuatnya marah dan memandang orang lain dan bertanya, "Kamu, apa yang kamu lakukan?" Orang-orang saling memandang, lalu menggelengkan kepala.
Jelas mereka tidak tahu harus berbuat apa, dan roh yang ganas dan tanpa ampun membuat mereka berjalan-jalan dan menatap Lin Tiandao. Pada akhirnya, kamu hanya seorang pembela yang kuat. Mengapa kamu bisa menaklukkan benteng Heifeng kami? Ketika semua orang mendengar ini, mereka pikir itu masuk akal, jadi mereka membuka senjata mereka, dan Lin Tian tidak bisa menahan tawa. Apakah kamu hanya menggunakan mulutmu? Orang-orang ini tidak berdaya. Mereka hanya dapat membuka mode Muzhou, dan kebohongan memimpin merek tanpa henti, berteriak, "Nak, jangan bertahan jika kamu memiliki kemampuan." "Tidak, nak, ayolah, jangan gunakan api, kita 1 lawan 1. "Iya. Anda tidak perlu api, Anda tidak perlu dinding, Anda tidak perlu kandang. Saya berjanji untuk mengalahkan Anda." Alasan orang-orang ini mengatakan satu persatu sangat lucu, dan Lin Tian bangkit satu persatu, selangkah demi selangkah menjadi galak dan tanpa ampun. Penjaga yang galak dan kejam segera, "Wah, kamu hanya memiliki pertahanan yang kuat. Apa yang begitu membahagiakan tentang itu? Dengan cara ini, saya tidak membutuhkan api, dinding atau kandang. Bagaimana kalau berkelahi denganmu?" Begitu kata-kata itu keluar, semua orang di tempat kejadian terkejut, dan pria kejam itu mengira dia salah dengar. "Apakah kamu bercanda?" Lin Tian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia sangat percaya diri, tetapi dalam hatinya yang tidak berperasaan, dia bergumam pada dirinya sendiri, "Saya tidak percaya bahwa Anda dapat membangun fondasi dan memenangkan saya tanpa ini. Begitu kuat, kejam, cara yang sangat lugas, bagus. Jika Anda memenangkan saya akan membawa Anda ke benteng Heifeng dan melihat pemimpin benteng kami." Sekarang benteng Heifeng itu akan bekerja keras, dan beberapa orang berteriak, "Wah, kamu sedang menunggu untuk dibunuh oleh pemimpin aula yang kuat. Wah, apalagi yang bisa kamu lakukan untuk membangun fondasi? Sungguh orang yang naif." Galak dan kejam menatap Lin Tian dengan percaya diri. "Ayo, nak, aku akan melihat apa yang bisa kamu lakukan. Berani bertarung denganku?" Lin Tian tersenyum aneh, dan tiba-tiba mengeluarkan telapak tangan surgawi yang terbakar. Di bawah dukungan roh api kuat di sekitarnya, telapak tangan surga yang terbakar bahkan lebih kuat. Orang-orang mengira mereka salah, tetapi mereka bisa melihat teknik telapak tangan yang besar. Ketika mereka bergegas ke Fierce tanpa ampun, Fierce tanpa ampun membuat mereka takut untuk membuka penutupnya. Tapi penutupnya bertahan beberapa saat, dan kemudian hancur. Kemudian Lin Tian meraih tangan lain. Tanpa ampun yang galak itu bergegas membuka topeng itu lagi, tetapi topeng itu masih rusak, yang membuatnya takut untuk membuka topeng itu dengan liar, dan dia tidak punya waktu untuk menyerang Lin Tian. Bagi Lin Tian, dia ingin membanjiri lawan dalam momentum, dan kecepatan serangannya sangat cepat, yang membuat lawan memiliki ilusi bahwa dia mengerikan. Benar saja, lusinan telapak tangan menyerang terus-menerus, dan kekejaman secara bertahap gagal mendukungnya, dan dia dipukul oleh satu telapak tangan dan terbang, boom. Yang ganas dan tanpa ampun terbang lebih dari 10 langkah dan menabrak tumpukan batu. Semua orang tercengang. Beberapa dari mereka bahkan menghampirinya dan berkata, "Anda baik-baik saja, pemimpin aula, apakah Anda baik-baik saja? Apakah ini masih manusia?" Kuat dengan kejam memanjat, seteguk darah menyembur keluar, terkejut dan menatap Lin Tian. Lin Tian memandang galak dan tanpa ampun ini dan berkata, "Faktanya, akar spiritual Anda terlalu lemah. Jika Anda memiliki akar spiritual yang lebih kuat dan bakat yang lebih baik, Anda tidak akan dihancurkan oleh saya jika Anda dapat mengubah kekuatan Tuhan di periode tengah." Kata-kata Lin Tian tidak berperasaan dan malu. Orang-orang itu di benteng Heifeng saling memandang dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun, pria galak itu menggigit giginya tanpa ampun, "Aku akan membawamu menemui bos kami. Kalau begitu pimpin jalan." Lin Tian melemparkan sangkar itu kembali ke sisi lain, dan orang-orang di dalamnya dilepaskan satu persatu. Kuat, kejam, tetapi bingung, menatap kandang, menemukan bahwa itu masih miliknya, tetapi juga ingin tahu tentang bagaimana Lin Tian mengendalikannya. Tidak hanya galak dan tanpa ampun, orang-orang di benteng Heifeng juga bertanya-tanya. Adapun Lin Tian, mengabaikan keterkejutan mereka, dia langsung membiarkan orang yang galak dan tanpa ampun ini memimpin. Nangong Yan dan yang lainnya, yang berjalan keluar dari hutan gelap, sedang menunggu di luar saat ini, sementara Lian terlihat penasaran ketika dia melihat orang-orang di Tian Shuimen melarikan diri.
Qiu Fengkuang bersemangat dan berkata, anak itu tidak keluar. Ketika Lian melihatnya, Lin Tian tidak keluar dan tersenyum dan berkata, ada apa? Hanya Anda yang lolos? Du Guyan tidak ingin berbicara dengannya lagi, tetapi diam-diam memandangi hutan gelap di depannya. Adapun Nangong Yan, dia bahkan lebih ingin melihat Tian Bing. Kakak, maukah kamu baik-baik saja? Tian Bing berkata dengan percaya diri, jangan khawatir, kakekku sangat kuat, dia pasti baik-baik saja. Burning King juga percaya untuk meyakinkan, ya, kakek saya akan baik-baik saja. Tapi Lian bertanya dengan sinis, bisakah dia bertahan dari tangan benteng Heifeng sebagai pembangun fondasi?